Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Andika Hasim, saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 4C. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Saya akan membuat perbandingan antara negara Amerika Serikat dan negara Inggris. Entah itu dari sistem pemerintahannya, sistem kepartaiannya, dan sosial budayanya. Kemudian saya akan membahas sistem pemerintahan di Amerika Serikat, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Negara Amerika ini merupakan negara yang federal dan tergabung bersama 50 negara bagian, di mana tiap negara bagian itu dipimpin oleh gubernur jenderal. Amerika Serikat sendiri pada pembagian kekuasaannya menggunakan trias politika dari Montesquieu, yakni mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan kewenangan tegas di antara ketiganya dan punya kinerja yang seimbang di antara ketiganya, dikenal dengan sistem check and balance, di mana ini tuh landasan negara dari konstitusi di Amerika Serikat sendiri. Berangkat dari sistem demokrasi yang memberikan kebebasan pada keseluruhan rakyat dan elemen dalam partisipasi aktif, di mana di pemerintahannya itu ada 6 prinsip demokrasi yang diterapkan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu satu, masyarakat seluruh diharuskan menerima hukum yang diberlakukan di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, hak berpolitik minoritas diharuskan dilindungi. Dan yang ketiga, masyarakat diharuskan menyetujui sistem hukum yang diberlakukan. Keempat, kebebasan untuk memberikan opini dan pendapat tidak terbatas. Dan yang kelima, rakyat seluruhnya memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Dan yang terakhir, ada pemerintahan hadir untuk memberi pelayanan kepada masyarakat karena mereka berasal dari masyarakat. Keenam, asas ini kemudian memiliki pengaruh penting bagi kinerja ketiga lembaga di kayak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif, presiden merupakan pemimpin eksekutif yang punya tanggung jawab. Kemudian besar terkait keberlangsungan dan proses kenegaraan dan pengambilan kebijakan, di mana dalam penarikan keputusan dibantu para menteri dan staf ahli Gedung Putih yang harus siap sedia. Di sisi presiden, lembaga eksekutif ini punya 15 departemen yang tiap departemennya itu dipimpin satu orang. Yaitu namanya office atau menteri presiden bertindak sebagai pelaksana undang-undang dan memegang otoritas paling tinggi. Angkatan bersenjata itu tak hanya 15 departemen saja yang membantu presiden, namun juga ada puluhan lebih agensi berdiri di bawah otoritas departemen dan juga departemen independen, misalnya NASA, CIA, FBI, dan lain-lainnya yang mengurus hal-hal khusus. Kemudian kewarganegaraan yang telah disebutkan dituangkan dalam artikel kedua Konstitusi Amerika beda dengan negaranya demokrasi. Pemerintah pusat Amerika itu memberi kewenangan secara penuh atas negara bagian. Oleh karena itu, pemerintahan pusat eksekutif terutama mengurus permasalahan yang bersifat nasional, angkatan bersenjata, juga kebijakan luar negeri. Kemudian kekuasaan legislatif, yaitu lembaga legislatif Amerika disebut Kongres dan terdiri dari dua bagian, yakni House of Representatives dan Senate. Kesemuanya itu memiliki jumlah 535 members dengan rincian total House of Representatives berkisar 435 members dan Senate 100 member. Fungsi legislatif itu merancang undang-undang untuk kemudian dibentuk menjadi national law. Di samping itu, tugas tersebut juga mempunyai tugas lain, yakni melakukan pengawasan pada kinerja presiden dan lembaga eksekutif. Seperti presiden, ketika menentukan staf pembantunya dan staf departemennya perlu melewati persetujuan dulu dari parlemen, karena Kongres ini memiliki otoritas terkait kinerja presiden. Presiden dibuktikan ketika dipecatnya
dipecatnya Presiden Amerika ke-17 yang diduga sebagai aktor dari kasus pembunuhan Presiden Abraham Lincoln serta berbagai kasus kriminal yang lainnya. Kemudian struktur dari House representatif ini terbagi atas berbagai komite yang punya peran masing-masing saat memutuskan rancangan undang-undang. Yang diketahui Speaker saat mengkomando irisasi bentuk permasalahannya yang muncul pada badan ini juga didapati komite yang diwakilkan kaum klerigi yang memberi putusan undangan dan yang segera menjadi produk hukum. House of Representative ini dipilih lewat pemilu tiap 2 tahunnya pada tiap-tiap negara bagian pasal 1 ayat 1. Senate sendiri ini utusan dari tiap negara bagian dipilih Dewan Legislatif negara bagian. Negara bagian punya 2 orang utusan dalam posisi Senat. Kemudian ada kedudukan yudikatif. Supreme Court merupakan mahkamah tertinggi yang di bawahnya merupakan peradilan atau mahkamah federal yang sering dikenal yaitu judicial review kepada undang-undang serta kebijakan pemerintah yang diresmikan yang menjadi pemberian kontrol untuk mengawasi pemerintah saat menjalankan kebijakan tersebut. Esensi dari MA dan institutif yudikatif ini dituangkan pada konstitusi yang menjelaskan bahwa Amerika ini didirikan atas hukum di mana perlu ditaati dan dijalani oleh seluruh warga negaranya, di mana hal ini telah dijadikan kerangka awal dari adanya fungsi 3 lembaga di atas. Kemudian dikhususkan bagi instansi yudikatif yang diperuntukkan dalam menegakkan hukum. Negara Amerika berdiri dengan tujuan untuk membuat kesejahteraan yang rata. Kemudian oleh karena itu hukum sebagai pemisahan dari beragam kebebasan berdemokrasi di Amerika punya peran penting dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya. Kebebasan yang ditemui di Amerika ini memang tak mudah ditemui di negara lain karena dengan sistem demokrasi yang sama hukum perlu ditegakkan demi meredamkan kebebasan yang dinilai terlalu berlebihan. Mahkamah peradilan ini punya sistem kompleks dan komprehensif pada pengaturan kehidupan masyarakatnya. Terus karena mereka punya beragam peradilan di tiap peradilan yang mengadili suatu perkara-perkara tertentu. Terus sistem politik Amerika Serikat juga sistem pemilu di Amerika Serikat ini sistem pemilihan umumnya di Amerika Serikat didominasi oleh 2 partai, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik ini yakni partai yang konservatif, sementara Partai Demokrat ini yakni lebih ke liberalis. Dalam suara elektoral, college di setiap negara bagian memiliki suara yang beda didasari oleh jumlah penduduk. Dalam perebutan suara dari kandidat yang dicalonkan harus mendapatkan 50% plus 1 suara untuk menjadikan presiden yang baru. Pemilihan menentukan pilihan di level negara bagian bukan di level nasional. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang kandidat memperoleh suara di level nasional. Semua negara bagian mempunyai undang-undang yang memperbolehkan pemenang menerima seluruh suara elektoral. Kemudian oleh karena itu kandidat yang memperoleh suara terbanyak di setiap negara bagian akan memenangkan seluruh suara elektoral college di negara bagian tersebut. Kemudian warga negara Amerika Serikat berusia di atas 18 tahun mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan presiden dan diadakan setiap 4 kali setahun. Tapi beberapa negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan pemilih memberikan tanda pengenal sebelum mereka dapat memilih.
Kemudian aturan-aturan ini juga sering kali disahkan oleh politisi Partai Republik yang mengatakan bahwa mereka perlu melindungi pemilu dari penipuan. Akan tetapi, Partai Demokrat menuduh Partai Republik menggunakan peraturan tersebut untuk menekankan pemilih miskin dan minoritas yang tidak dapat menunjukkan identitas seperti surat izin mengemudi. Pada saat yang sama, para pemilih mengisi suara mereka dalam memilih anggota Kongres yang baru sebanyak 430 tahun 35 kursi untuk DPR Amerika Serikat dan 33 untuk Senat. Dan waktu untuk melihat presiden dan anggota dewan biasanya 1 hari setelah pemilihan. Tetapi ada kasus yang dimana penentuan presiden oleh mahkamah diumumkan 1 bulan setelah pemilihan. Tujuan dari sistem pemilu adalah untuk menjaga sentimen nasional sekaligus memastikan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan menganalisis untuk beradaptasi sumber daya manusia yang baik dan bertindak sesuai dengan situasi terpilih sebagai presiden. Penggabungan ke semua alasan tersebut akan menjadi alasan dan penyemangat yang baik untuk memilih yang terbaik sesuai pilihan tersebut. Kemudian sejak pemilu pertama tahun 1788, sistem ini tidak berbeda jauh dengan sistem pemilu. Hingga tahun 2012 telah diselenggarakan 57 pemilu di Amerika Serikat dan tahun 2018 merupakan pemilu yang ke-58 dan di tahun 2024 akan diselenggarakan yang ke-60 dengan kandidat yang kemungkinan sama tahun dari 2020. Oke, sekarang kultur budaya di Amerika Serikat itu apa sih? Jadi negara federal dengan sistem presidensial dan pemerintahan demokratis. Pemerintah Amerika Serikat terdiri dari pemerintahan negara bagian dari pemerintahan federal, dan setiap negara bagian mempunyai hak membentuk pemerintahannya sendiri. Parlemen mempunyai 2 badan yang setara, yaitu Senat yang mewakili pemerintahan yang dipilihkan oleh negara bagian untuk masa jabatan 6 tahun, dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung rakyat. Mengamandemen konstitusi Amerika Serikat memerlukan dukungan 75 badan legislatif dan 67% Kongres untuk meratifikasinya. Di Amerika Serikat juga semua orang tahu bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai hak serta tanggung jawab. Pencalonan partai merupakan dukungan resmi terhadap calon presiden. Kemudian model promosinya juga ada 2, yaitu sistem pemilu yang memberikan legitimasi kepada elit partai, dan yang kedua primer, yaitu tahapan yang mengarah pada promosi. Yang kedua konvensi nasional, yaitu merupakan langkah terakhir dalam menentukan calon presiden dari partai. Pemilihan ini juga ada 2 tahap. Yang pertama dilakukan secara langsung oleh penduduk di Amerika Serikat untuk memperoleh suara terbanyak, dan yang kedua bagi para pemilih untuk memilih presiden. Kemudian saya akan membandingkan dengan negara Inggris, entah itu dari sistem pemerintahannya atau dari sistem kepartaiannya dan sosial budayanya. Kemudian ada kondisi dan sosial budaya negara Inggris, di mana kondisi sosial Inggris disebut sebagai The Black Country, merupakan salah satu negara maju di Eropa Utara. Negara ini memiliki perbatasan dengan Skotlandia, Irlandia, Samudra Atlantik, Laut Keltik, dan Wales. Ibu kota negara ini yaitu London, dan memiliki luas sekitar 1.395 km kubik. Pendudukan Inggris memiliki peningkatan per tahunnya. Populasi di negara Inggris terus-menerus melejit, ditambah dengan tingkat
imigran yang semakin. Inggris adalah negara dengan populasi multikultural yang berasal dari berbagai suku dan etnis. Banyak orang asing yang datang ke Inggris bersama dengan penduduk asli Inggris yang berasal dari berbagai suku Celtic dan Anglo-Saxon. India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Jamaika, dan Polandia. Negara-negara itu tuh termasuk kelompok imigran yang menyebabkan budaya beragam dan kaya di seluruh negeri. Meskipun bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di Inggris, orang-orang yang datang dari negara lain berbicara bahasa minoritas lainnya seperti Urdu, Bangli, Punjabi, dan Gujarati. Inggris juga memiliki banyak agama dan keyakinan yang berbeda. Ini termasuk Islam, Hindu, Sikh, Buddha, Yahudi, dan kekristenan seperti Protestan, terus Katolik atau Ortodoks, atau agama masih memainkan peran penting dalam masyarakat, budaya, dan tradisional. Meskipun mayoritas penduduk tidak beragama atau ateis, sektor jasa ini perekonomian di Inggris yang terdiri dari keuangan, teknologi, informasi, perbankan, pariwisata, dan layanan profesional lainnya. Selain itu juga meskipun manufaktur telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini tetap berperan sangat penting. Walaupun Inggris ini memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia, perbedaan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin telah menjadi masalah yang semakin meningkat di beberapa kota besar, terutama di London, dan di mana ada perbedaan pendapatan yang besar yang membuat sulit bagi orang dengan pendapatan rendah untuk bertahan hidup. Salah satunya yaitu ketersediaan dan kemudahan perumahan murah. Harga perumahan yang tinggi menyebabkan ketidaksetaraan dan gentrifikasi, terutama di kota-kota besar seperti London. Maka itu tuh tidak ada pilihan selain mengontrak, sehingga harga sewa semakin naik. Selain itu, permasalahan harga perumahan juga ada pula tingkat pengangguran di Inggris bervariasi berdasarkan wilayah dan kelompok demografis. Berbagai program pemerintah untuk mengurangi pengangguran, terutama pelatihan kerja dan subsidi untuk bisnis yang merekrut karyawan baru. Inggris itu merupakan salah satu negara yang paling ramah terhadap investasi dan perdagangan di dunia. Seperti London itu menarik investor dari seluruh dunia sebagai pusat keuangan global. Mungkin cukup sekian dari paparan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.